Ini adalah sebuah video yang ditunggu-tunggu semua guru di Indonesia, bagaimana kita mengisi SKP di 2024 atau dengan kata lain sekarang istilahnya adalah pengelolaan kinerja guru. Simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan bagaimana tutorial dari awal ya, benar-benar secara teknis ya. Saya tidak akan terlalu membahas teori, secara teknis saja, dan pastikan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mengakses ini harus memiliki beberapa syarat seperti akun belajar ID, terkoneksi dengan internet, dan lain sebagainya. Mari kita langsung mulai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat semuanya, jumpa lagi di channel ini, dan kali ini saya Ali Zainal dari Schoolpedia ini akan berbagi pada teman-teman sekalian bagaimana tutorialnya ya. Jadi tidak berpanjang kata, langsung saja teman-teman. Sekali lagi ini secara teknis ya. Kalau teman-teman mau tanya secara teorinya atau secara aturannya, silahkan tulis di komen ya. Nanti saya akan bantu menjawab setahu saya, sepengetahuan saya. Dan apabila teman-teman Bapak Ibu semuanya mungkin ada kendala juga, silahkan bisa tulis di komen, mungkin terkait dengan akun belajarnya dan lain sebagainya ya. Bisa ditulis di komentar. Dan Bapak Ibu sekalian pastikan bahwa untuk mengakses pengelolaan kinerja guru ini, tentu Bapak Ibu saya sarankan gunakan laptop ya. Kenapa? Kalau pakai HP memang bisa, tapi biasanya agak kecil rumit sih ya. Saya sarankan pakai laptop. Sekali lagi pakai laptop saja ya. Ini rekomendasi dari saya. Nah, langsung saja teman-teman, bagaimana cara untuk mengaksesnya. Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa langsung masuk di platform Merdeka Mengajar ya. Seperti biasa teman-teman Bapak Ibu sekalian masuk di alamat guru.kemdikbud.go.id atau di PMM ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman buka PMM di sini. Kemudian pilih masuk ya, login ya kalau belum login. Dan pastikan login menggunakan akun belajar ID teman-teman ya. Kalau misalkan belum ada akun belajarnya, silakan bisa diklik gunakan akun lain atau add another account kalau bahasa Inggris ya. Diklik akun belajar ID-nya. Nah, sekali lagi akun belajar ID wajib ya. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk pada tampilan untuk PMM ya. Nah, berikut di bawah geser. Silahkan pilih menu pengelolaan kinerja. Ini diklik. Nah, setelah di pengelolaan kinerja ini, nanti teman-teman akan ada gambaran ya, kurang lebih cerita-cerita atau bukan cerita ya, penjelasan secara teknis ya. Jadi pengelolaan kinerja itu secara alurnya ya, sekali lagi itu satu semester ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, setiap bulan ini ada keterangannya, perencanaan guru untuk Januari ini ya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini, dan kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian mau mengetahui lebih dalam secara regulasi dan sebagainya, bisa mengecek ya di sini bagaimana cara menggunakan sistem ini. Silahkan diklik ini, atau regulasi-regulasi ini bisa diklik di sini juga ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas ini ya. Kita secara teknis saja lah, langsung saja satu ya biar cepat selesai ya. Ini teman-teman ya. Ya, langsung saja teman-teman, bisa dimulai di sini dengan mengklik mulai di sini teman-teman ya, diklik mulai. Nah, setelah diklik mulai, nanti teman-teman Bapak Ibu sahabat semuanya akan muncul data diri Bapak Ibu semuanya. Kalau pertama kali masuk ya, sekali lagi pertama kali masuk nanti seperti ini. Silahkan dicek baik-baik, konfirmasi dulu di sini nama ya, NIP-nya, kalau ASN ya, status kepegawaiannya apa, jenjang jabatan apa, satuan pendidikan itu apa. Nah, ini perhatikan baik-baik, kalau misalkan ada yang belum tepat, ada yang keliru, silahkan lengkapi data diri ini ya. Bisa diedit ya, diedit, tapi ini hanya bisa diedit satu kali saja ya. Sekali lagi satu kali saja, tidak bisa ngedit lagi setelah ngedit ya. Jadi perhatikan baik-baik ketika klik lengkapi data diri ini ya, teman-teman bisa dipilih yang benar ya, yang sesuai dengan kondisi teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Itu. Nah, setelah ini selesai ya, lengkapi data diri, silahkan bisa diisi ya, jabatannya apa, dan pokoknya dilengkapi lah. Setelah itu bisa diklik simpan ini teman-teman ya, klik simpan. Kita klik simpan di sini ya. Nah, setelah sudah selesai ya, silahkan bisa diklik data sudah sesuai. Nah, ini bisa dicek ulang atau dijawab data sudah benar ya, diklik. Kalau misalnya sudah benar ya, diklik sudah benar. Nah, nanti
teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya langsung diarahkan di sini, akan diarahkan bagaimana mengisi kembali di sini ya. Nah, ini periode Januari, Juni ya. Dan di sini langsung saja bisa dipilih untuk perencanaan kinerja. Nah, teman-teman bisa pilih indikator ya, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Jadi kita tinggal memilih saja ya. Kita tinggal memilih dan ini nanti di bawahnya akan otomatis ada rekomendasi ya, ada rekomendasi-rekomendasi yang direkomendasikan dari PMM ya. Nah, yang direkomendasikan dari rapor pendidikan. Nah, kalau mau mengecek rapor pendidikan ini bisa diklik. Nah, seperti ini ya rapor pendidikannya. Bila mana ingin mendalam ke rapor pendidikannya bisa diklik di sini ke sistem rapor pendidikan. Nah, ini untuk melihat rapor pendidikan. Tapi kalau tidak perlu ya bisa langsung memilih di sini ya. Jadi saya contohkan di sini bisa dipilih penerapan disiplin positif misalkan ya, satu indikator ya. Satu indikatornya ini dipilih misalkan penerapan disiplin positif ya. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa dipilih. Di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisi rapor pendidikan teman-teman yang biasanya nanti yang kuning-kuning ini adalah yang boleh dikatakan rekomendasi lah gitu ya. Oke. Nah, ini kita pilih. Nah, setelah dipilih, silahkan bisa dilanjutkan di sini ke pengembangan kompetensi. Misalkan teman-teman sekalian mau menyimpan dulu juga bisa. Jadi disimpan, nanti mau dilanjutkan nanti lagi ya atau besok lagi itu juga bisa ya. Nah, di sini saya lanjut ke pengembangan kompetensi, lanjut ya. Nah, seperti ini ya, pengembangan kompetensi dan kita lanjut untuk rencana hasil kerja di sini ya. Ini tahapan yang kedua. Jadi tadi praktik pembelajaran tadi dipilih positif ya, saya memilih. Kemudian pengembangan kompetensinya ya, yang kedua ini tinggal dilanjutkan dipilih, tinggal tambah-tambah saja teman-teman. Perlu diperhatikan baik-baik bahwa di sini wajib ya minimal 32 poin nanti ya, 32 poin. Nah, kenapa seperti ini? Nah, aturannya seperti itu ya, minimal 32 poin ya. Jadi teman-teman tinggal nanti ditambah-tambahkan. Nah, nanti simak sampai selesai pastikan biar paham ya, maksudnya 32 poin itu bagaimana dan sebagainya ya. Nah, itu kita lanjut di sini untuk rencana hasil kerja, teman-teman ya. Di rencana hasil kerja ini, teman-teman bisa dipilih, diklik ya. Nah, ini nanti akan ada otomatis ya, mulai dari meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar, lokakarya, konferensi, simposium ya. Nah, jadi ini untuk tahapan pengembangan kompetensi sekali lagi ya. Nah, kita pilih teman-teman mau yang dipilih yang paling sesuai ya. Meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan seminar, lokakarya, konferensi, dan studi banding dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dipilih misalkan. Nah, kalau teman-teman memang rencananya mau memilih yang ini, ya, diklik. Nah, kemudian target kuantitas kegiatan, target kuantitasnya sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya atau konferensi ya, dan pastikan nanti ada bukti sertifikatnya ya, ada bukti sertifikatnya teman-teman ya. Nah, kemudian ada konferensi, simposium, dan studi banding lapangan ya di bidang pendidikan. Ini total 4 poin ya teman-teman ya. Nah, tinggal disesuaikan dengan perencanaan teman-teman sekalian. Misalkan, oh saya targetnya di 6 bulan ini ya, sekali lagi 6 bulan mau satu kegiatan seminar misalkan ya, diisi satu saja. Misalkan mau 2 ya diisi 2 misalkan ya, 2. Nah, sehingga nilainya adalah 8 teman-teman ya. Nah, ini 8. Nah, yang berikut ditambah lagi misalkan, tambah lagi. Nah, kita tambah lagi misalkan untuk kegiatan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching, mentor, pengembangan kompetensi guru. Nah, ini misalkan ya. Kalau ini maka buktinya juga sertifikat ya. Nah, kalau saya pilih lain sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar ini misalkan ya. Nah, ini bisa dipilih. Nah, intinya dipilih yang paling sesuai ya. Nah, ini misalkan berbagi praktik baiknya berapa kali? Misal 2 kali. Nah, kemudian tambah lagi
Nah, jika sudah teman-teman sekalian ini ya sudah diisi semua yang sesuai RHK atau rencana hasil kerja teman-teman, nanti bisa dilihat di atas ini total poinnya ya, total poin. Nah, total poinnya yang penting teman-teman, standarnya adalah 32 minimal ya, minimal 32 dan maksimal 108 ya. Nah, jadi teman-teman disesuaikan saja dengan kondisi, jangan terlalu kurang ya, dan jangan terlalu banyak karena intinya yang dilakukan ini adalah nanti mampu berdampak pada murid. Itu saja kata kuncinya ya. Nah, jika ini sudah, silahkan bisa klik ke tugas tambahan ya. Nah, tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan ini adalah opsional saja ya. Jadi sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan ya atau pimpinan atau kepala sekolah ya. Nah, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan, maka bisa melewati ya. Kalau teman-teman tidak ada tugas tambahan, dilewati saja, tidak masalah karena ini kan opsional. Tapi kalau misal ada ya, misal ini hanya untuk SMP, SMA ya, tambahan Wakasek ya. Kemudian untuk SMK ya, tugas tambahan program kepala program keahlian. Nah, kemudian ada ini sebagai kepala perpus. Nah, kepala dan seterusnya nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, ini ada sebagai wali kelas ya, juga ada. Hanya untuk SMP tapi ya SD tidak ada teman-teman ya. SMP SMA saja wali kelas itu ya, catat baik-baik. Nah, berikut untuk pembina OSIS ya, kemudian pembina ekstrakurikuler ya. Nah, kemudian meningkatkan kerja untuk sebagai koordinator PKB ya. Kemudian koordinator PKG dan seterusnya ini bisa teman-teman lihat ya sebagai guru piket. Nah, kemudian juga sebagai SPP1 ya dan seterusnya. Silahkan teman-teman pilih yang relevan ya. Nah, sebagai pengurus organisasi asosiasi profesi juga. Kemudian ya intinya tugas-tugas tambahan ini nanti teman-teman tinggal pilih saja yang paling sesuai ya. Ini. Nah, jika sudah teman-teman sekalian ini ya bisa dilanjutkan kepada perilaku kerja. Diklik perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini tinggal teman-teman pilih apa perilaku yang nanti tentu ini masing-masing aspek ya bisa pilih salah satu yang diprioritaskan semester ini ya. Sekali lagi pilih salah satu yang diprioritaskan ya. Nah, ini kita pilih berorientasi pada pelayanan ya, mana yang ingin kita fokuskan tinggal dipilih ya. Nah, kemudian kita isi dan lanjut ya, kita pilih ya. Nah, ini dan kita lanjut akuntabel ya. Dan jika sudah, bisa diklik rangkuman ini teman-teman dan bisa direview, dicek kembali ya dari segala indikator perwujudan perilaku yang telah terpilih ya, bisa diklik ke rangkuman. Nah, ini nanti ada rangkuman perencanaan kinerja kita ya, mulai dari hasil kerja utama dan seterusnya target kualitas ya, dan seterusnya ini ya, target kualitas dan seterusnya ini teman-teman bisa cek lagi, bisa direview lagi. Semisal dari hasilnya ini, dari RHK atau rencananya ini ternyata teman-teman masih ada yang ingin diperbaiki, bisa diklik ubah ya, klik ubah ya, misalkan ya ingin ada yang diperbaiki, bisa diklik ubah. Dan jika sudah dipastikan sudah selesai ya, sudah yakin benar, teman-teman bisa diklik lanjut ajukan ya, klik lanjut ajukan. Nah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan, atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu, atau simpan draft jika diperlukan. Ya, ini. Kalau teman-teman mau ajukan, ya silakan bisa diklik ajukan. Kalau mau disimpan dulu, teman-teman mau diskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, bisa disimpan draft, ya, begitu. Nah, jadi kalau idealnya memang, ya sekali lagi idealnya memang teman-teman harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolahnya. Dan bila mana sudah dilakukan diskusi, sudah beres, maka bisa diajukan gitu teman-teman ya. Nah, setelah selesai, maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Perencanaan kinerja telah berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan,
ya, dan lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Dan ini nanti masuk pada tahapan bulan berikutnya ya, seperti pada penjelasan yang saya sampaikan tadi, yakni di bulan Januari kita perencanaan, Februari persiapan observasi, Maret periode observasi, April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru, dan Juni. Nah, itu teman-teman sekalian ya, pastikan saja teman-teman sudah selesai untuk pengajuan di bulan ini ya, dan sehingga hasilnya sudah seperti ini. Dan kalau sudah ini selesai, tinggal nanti siap untuk di bulan berikutnya. Dan pastikan teman-teman selalu pantau di channel ini, nanti akan saya update per bulannya juga terkait dengan pengelolaan kinerja guru atau SKP di 2024 ini di PMM tentunya ya. Itu saja, dan jika ini bermanfaat silahkan bisa di like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya Ali Janal. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.